Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video aku. Kali ini aku mau bahas materi unsur-unsur bentuk aljabar untuk pelajaran matematika kelas 7 SMP. Oke, langsung aja ya kita bahas. Oke teman-teman, sebelum kita mengenal jauh apa itu bentuk aljabar, kita harus ketahui dulu apa pengertian dari bentuk aljabar. Oke, bentuk aljabar adalah ungkapan matematika yang terdiri atas huruf dan angka yang dihubungkan dengan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Huruf dalam bentuk aljabar disebut variabel yang mewakili suatu nilai yang belum diketahui. Nah, variabel ini adalah salah satu unsur dari bentuk aljabar. Oke, kita akan membahas unsur-unsur dari bentuk aljabar. Oke, yang pertama ada variabel. Ini adalah salah satu unsur dari bentuk aljabar ya. Variabel adalah simbol berupa huruf yang digunakan untuk menyatakan bilangan yang belum diketahui nilainya. Contohnya di sini 5x. Variabelnya itu adalah x ya, berupa huruf. Oke. Selanjutnya, selain variabel, pada bentuk aljabar, unsur-unsur yang kedua atau unsur bentuk aljabar yang kedua adalah koefisien. Nah, koefisien ini adalah bilangan yang ditempatkan di depan variabel dan menunjukkan berapa kali variabel tersebut digunakan. Contoh di sini ada 7y. Angka 7 adalah koefisien dari variabel y. Oke, atau bisa kita anggap juga atau bisa kita sebut, bisa kita artikan bahwa koefisien itu adalah angka di depan variabel. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, setelah koefisien, unsur yang ketiga adalah konstanta. Nah, ini konstanta yang ketiga. Konstanta ini adalah bilangan tetap yang tidak memiliki variabel. Nilainya tidak dapat berubah. Contoh di sini adalah 2x plus 6. Nah, 6 ini merupakan konstanta. Jadi konstanta itu tidak mempunyai variabel ya teman-teman. Beda dengan koefisien, karena koefisien itu berada tepat di depan variabel, maka itu disebut koefisien. Kalau misalnya konstanta itu tidak ada variabelnya, oke? Makanya dikatakan di sini nilainya tidak berubah atau tetap ya. Oke, selanjutnya suku. Nah, suku di sini adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda plus atau minus. Contohnya di sini 4A plus 3B min 7. Jadi di sini kita dapat simpulkan terdapat 3 suku. Yang mana aja? Sukunya itu adalah 4A, 3B, dan min 7. Oke, berarti persamaan di atas, bentuk aljabar di atas itu terdiri dari 3 suku, yaitu 4A, 3B, dan min 7 atau negatif 7. Oke, selanjutnya ada yang namanya operator. Operator itu adalah simbol atau lambang ya, atau operasi ya, bisa dibilang juga. Simbol operasi matematika gitu ya. Simbol operasi matematika. Ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Operator ini berfungsi untuk menghubungkan antara suku-suku dalam bentuk aljabar. Oke? Nah, operator ini sangat penting untuk memahami hubungan antara unsur. Oke. Selanjutnya, kita akan bahas yang selanjutnya. Ada yang namanya suku sejenis. Suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Oke, suku dikatakan sejenis jika pangkat dan variabelnya itu sama. Kalau koefisiennya tidak. Jadi bisa dikatakan sejenis jika variabel dan pangkatnya sama. Maksudnya di sini ada 3x plus 5x.
Nah, di situ variabelnya sama kan? Sama-sama X. Dan pangkatnya sama-sama pangkat 1. Oke, kenapa aku bilang pangkat 1? Karena biasanya pangkat 1 itu tidak ditulis ya. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya suku tidak sejenis. Kebalikannya tadi dari suku yang sejenis. Jika suku sejenis itu tadi variabel dan pangkatnya sama, nah kebalikannya kalau suku tidak sejenis, variabel dan pangkatnya tidak sama atau berbeda. Lihat di sini contohnya. 2x plus 2x kuadrat. Oke, di sini boleh variabel yang sama, akan tapi pangkatnya sama. Yang ini tuh pangkat 1 X-nya ya variabelnya. Kalau ini pangkat 2. Jadi itu bisa dikatakan suku tidak sejenis. Oke. Selanjutnya. Oke, kita akan mengidentifikasi unsur bentuk aljabar. Yang pertama di sini kita baca dulu nih ya. 6x kuadrat min 3x plus 2. 6x kuadrat di sini adalah 6 sebagai koefisien dari x kuadrat. Di sini ada minus 3 adalah koefisien dari x dan 2 di sini adalah konstanta. Oke ya. Selanjutnya, bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ini ya contohnya. Sering kita gunakan dalam kehidupan nyata ya teman-teman, seperti menghitung harga barang. Contoh, jika harga sebuah buku 5.000 dan jumlah bukunya adalah X, maka total harga dituliskan dengan 5.000X. Oke, misalnya X di situ adalah berapa ya? X-nya di sini adalah jumlah bukunya. Misal jumlah bukunya 2. Berarti kan 5.000 kali 2 gitu ya. Berarti 5.000 kali 2 itu berapa? 10.000 ya. Nah, itu dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya. Nah, coba kita akan mengerjakan soal-soal yang ada ya. Oke, di sini bentuk aljabar berikut ini adalah, nah kita akan memilih yang mana bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar itu sudah kita ketahui bahwasannya bentuk aljabar itu terdiri dari angka dan huruf. Maka kita pilih yang B. Oke, apakah betul? Coba kita cek. Oke, betul. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua ya, ini harusnya, tipe. Oke, dalam bentuk aljabar 5x plus 2, angka 5 disebut, angka di depan variabel itu namanya koefisien, betul ya? Oke, selanjutnya, soal yang ketiga. Oh, ini jawabannya, betul ya? Yang ketiga, ini harus 3, tadi 2. Oke, variabel dalam bentuk aljabar 6A min 4 adalah, kita ingat lagi bahwa variabel itu berupa huruf. Berarti pastinya jawabannya A, karena A di sini adalah salah satu huruf. Oke. Selanjutnya. Pertanyaan keempat. Angka yang nilainya tetap dan tidak memiliki variabel disebut, betul, konstanta. Jadi konstanta itu nilainya tetap tidak berubah karena dia tidak memiliki variabel. Kalau memiliki variabel namanya koefisien ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Pertanyaan kelima. Bentuk berikut ini yang merupakan suku sejenis adalah, ingat teman-teman, suku sejenis itu yang memiliki variabel yang sama dan pangkatnya pun sama. Jika kita identifikasi yang A, 3x dan 3y, variabelnya beda, berarti jangan dipilih. Yang B, 2x dan 2x kuadrat. Variabelnya sama, tapi pangkatnya berbeda. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. No, bukan ya. Yang ketiga, yang C, 4x dan 7x. Di sini lihat variabelnya x juga.
Pangkatnya 1, pangkatnya 1. Jadi jawabannya adalah C. Gimana dengan yang D? Di sini 5A dan 5. Berarti kan kalau ini mah 5A mempunyai variabel, kalau ini enggak kan? Jadi kita pilih yang C karena sama-sama variabelnya X dan sama-sama pangkatnya 1. Gitu ya. Betul ya. Oke, pertanyaan ke-6. Dalam bentuk aljabar 2x plus 3y min 7 jumlah sukunya adalah. Oke, suku itu dipisahkan oleh operasi atau operator. Di sini lihat berarti 1, 2, 3. Jadi 2x, 3y dan negatif 7. Berarti ada 3. Berarti yang C ya. Oke. Betul. Oke, teman-teman, pembahasan tentang unsur-unsur dari bentuk aljabar kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton.